Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas film horor supernatural yang berjudul Home Sweet Home Rebirth. Diadaptasi dari video game Thailand berjudul Home Sweet Home, film ini menceritakan seorang pria yang harus berjuang melawan ancaman berbau neraka demi menyelamatkan keluarganya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu malam di Thailand, seorang penjahat bernama Mac sedang berusaha kabur dari polisi dalam kondisi yang terluka. Lantas saat bersembunyi di tempat sepi, Mac tiba-tiba ditemui oleh seorang penyihir tipe necromancer yang bernama Wei-Chien. Demi bisa kabur, Mac akhirnya rela menjalani ritual menyakitkan untuk menjadi pengikut setia Wei-Chien. Polisi lalu mendapati Mac sudah menghilang. Adapun di lokasi yang sama terdapat area darah mengalir yang terlihat ganjil. Polisi pun tidak mengetahui kalau sebenarnya area itu adalah portal ciptaan Wei-Chien untuk berpindah tempat. Setelah itu cerita beralih ke seorang biksu Thailand yang bernama Chan. Pada hari itu Chan mendapatkan penerawangan masa depan di mana kota Bangkok, Thailand akan hancur akibat sesuatu yang berhubungan dengan neraka. Demi mencegah peristiwa ini, Chan memulai perjalanannya untuk menghentikan penjahat yang menjadi sumber kehancuran. Di sisi lain, seorang polisi Amerika bernama Jack baru saja mendarat di Bandara Bangkok bersama istri dan anaknya. Ternyata Jack akan berlibur di Bangkok sambil mengunjungi ibu mertuanya. Adapun istri Jack yang bernama Prang tumbuh besar di ibu kota Thailand itu. Selesai mendapatkan kamar hotel, keluarga Jack mengunjungi destinasi tujuan mereka. Di tengah perjalanan, Prang terganggu oleh kebiasaan Jack yang selama ini lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarga. Saat masih berjalan-jalan, Jack dan Prang kehilangan fokus sehingga anak tunggal mereka, Lo, menghilang di tengah keramaian. Jack lalu bergegas mencari Lo sampai akhirnya ia menemukan anaknya sedang bersama Chan. Lantas di tengah percakapan singkat mereka, Jack heran kenapa Chan bisa mengetahui nama asli Jack padahal mereka belum pernah bertemu ataupun berkenalan. Chan lalu menyatakan pertemuannya dengan Jack sudah menjadi bagian dari takdir. Chan juga mengungkapkan Jack sebenarnya adalah penjaga gerbang. Jack akhirnya meninggalkan Chan dan menganggap semua perkataan biksu itu tidak masuk akal. Setelah itu, keluarga Jack mengunjungi mall untuk mencari barang yang cocok dihadiahkan pada ibu Prang. Dalam situasi ini, Mac muncul di lokasi yang sama dan sempat melihat keluarga Jack. Guna melancarkan misi rahasianya, Mac melakukan penembakan massal di pusat perbelanjaan itu. Melihat kejadian ini, Jack mendesak Prang dan Lo untuk bersembunyi atau melarikan diri ke hotel demi keselamatan mereka. Tak lama kemudian, Jack memulai perjuangannya untuk melakukan evakuasi. Dalam prosesnya, Jack harus berhadapan dengan Mac. Di momen ini, Mac mengisyaratkan bahwa ia mengincar anak Jack. Dengan segala upaya, Jack akhirnya bisa menguasai keadaan hingga ia pun terpaksa menembak Mac. Lantas di saat-saat terakhirnya, Mac sempat berterima kasih kepada Jack karena aksi Jack sebenarnya melancarkan proses ritual yang sedang dijalankan oleh Mac. Begitu kehilangan nyawanya, tubuh Mac tiba-tiba meledak hebat hingga merusak mal dan wilayah sekitarnya. Usai ledakan berakhir, Prang dan Lo yang tadinya bersembunyi di dalam toilet akhirnya mulai berusaha melarikan diri.
Dalam perjalanannya, Frank heran melihat orang-orang di kota berubah menjadi agresif dan menyerang orang lain, seolah-olah ada kekuatan jahat yang mengendalikan orang-orang tersebut. Seiring berjalannya waktu, Frank dan Lo berulang kali menghadapi situasi maut saat mereka dikejar oleh Evil. Namun dengan keberanian dan tekad kuat mereka, ibu dan anak ini bisa selamat hingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam sebuah minimarket. Frank lalu menggunakan ponselnya untuk menghubungi sang ibu. Namun ternyata ponsel tidak bisa digunakan karena ada gangguan sinyal sejak ledakan terjadi. Selang beberapa menit, sesosok Evil muncul untuk menyerang minimarket. Pada akhirnya, Frank dan Lo berhasil kabur dan mulai mencari tempat aman yang lainnya. Frank dan Lo lalu bersembunyi di dalam salah satu bis yang sedang ditempati orang-orang yang masih normal. Tak lama berselang, sang sopir memberitahu bahwa ia tidak bisa menyalakan bis karena kuncinya terjatuh di luar. Nah, masalahnya orang-orang di dalam bis tidak berani mengambil kunci karena ada banyak Evil di area parkir itu. Daripada terjebak di sana, Frank akhirnya nekat berusaha mengambil kunci. Beberapa saat kemudian, sang sopir memberitahu bahwa ia tidak bisa mengantar Frank ke hotel tujuannya karena jalan menuju lokasi sudah tidak aman. Dari sini, Frank dan Lo akhirnya keluar dari bis dan berjalan kaki menuju hotel dengan waspada. Sementara itu, Jack dan seorang pria bernama Arad akhirnya terbangun usai sempat tak sadarkan diri akibat terkena ledakan. Dalam prosesnya, mereka harus berhadapan dengan sesosok Evil. Setelah Arad tewas diserang Evil, Jack terpaksa berjuang sendirian dalam menghadapi situasi maut ini. Jack lalu menjadi panik karena ia tidak menemukan Frank dan Lo di toilet mall tempat mereka terakhir kali bertemu. Akibat rasa panik ini, Jack tidak ingat kalau ia sebenarnya telah menyuruh Frank dan Lo kabur ke hotel. Tak lama kemudian, Jack harus kembali melawan Evil yang tadi. Meski Jack sudah melumpuhkannya, Evil masih bisa bangkit dan terus mengejarnya. Pada akhirnya, Evil pun memilih pergi dengan memasuki portal ciptaan Wei-Chien. Saat berhasil keluar dari mall, Jack dikejar sesosok makhluk raksasa berwujud kerangka yang bernama Preta. What the hell? Di tengah perjuangannya untuk menyelamatkan diri, Jack ditolong oleh seorang pria misterius. Saat sudah memasukkan Jack ke dalam tempat persembunyiannya, sang pria menunjukkan bahwa ia sebenarnya adalah Biksu Chan. Chan lalu membeberkan sejumlah fakta penting agar Jack bisa memahami situasi yang sedang ia hadapi. Jadi, usut punya usut, Jack sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi penjaga gerbang neraka. Sedangkan ritual yang dijalankan oleh Max sebenarnya adalah ritual pembukaan gerbang neraka. Nah, dengan terbunuhnya Max akibat aksi Jack, gerbang neraka kini terbuka sebagian di kota. Akibatnya, iblis neraka bisa bebas berkeliaran dan merasuki manusia, sehingga manusia akhirnya berubah menjadi Evil. Lebih jauh lagi, dalam serangan Evil dan ritual pembukaan gerbang neraka adalah Wei-Chien yang ternyata merupakan ayah Chan. Saat ini Wei-Chien sedang berusaha mengembalikan kekuatan penuhnya dengan cara menyerap setiap jiwa manusia yang ia renggut. Fakta penting lainnya, Jack kini sedang berada di Hydrans, sebuah alam yang berada di antara surga dan neraka. Ternyata Chan bisa memasuki alam itu karena memiliki kemampuan unik untuk berpindah dimensi. Usai mengetahui semua ini, Jack menerima misi untuk menutup gerbang neraka dan menghentikan Wei-Chien, yang mana dua hal ini hanya bisa dilakukan oleh Jack.
Rupanya Jack menyetujui misi berbahaya ini agar Chan bisa membantunya untuk menemukan Prank dan Lo. Setelah itu, Jack mengikuti Chan untuk mencari Meg karena Meg bisa membawa mereka menuju lokasi gerbang neraka dan Wei-Qian. Jadi dahulu Wei-Qian adalah seorang biksu yang haus kekuatan. Demi memuaskan obsesinya, Wei-Qian mencuri dan mempelajari 2 kitab keramat yang berhubungan dengan keabadian dan kemampuan menyerap energi jiwa. Tubuh Wei-Qian kemudian terus melemah karena pengetahuan 2 kitab keramat yang ia kuasai semakin banyak. Demi bisa terus bertahan hidup, Wei-Qian akhirnya memulai ritual untuk mengambil alih tubuh Chan yang waktu itu masih kecil. Bagaimanapun, sang istri akhirnya berhasil menggagalkan ritual tersebut. Akibat kondisi tubuhnya yang terus digerogoti oleh pengetahuan dari kitab keramat, Wei-Qian pun lenyap dari dunia fisik alias dunia nyata dan beralih hidup sebagai roh. Di sisi lain, ritual Wei-Qian membuat Chan bisa menguasai pengetahuan 2 kitab keramat yang dimiliki oleh ayahnya tanpa membawa pengaruh buruk bagi tubuh Chan. Berkat pengetahuan inilah Chan mampu berpindah dimensi dari dunia fisik ke High Trance. Usai mendengarkan cerita masa lalu Wei-Qian, Jack berusaha menyelamatkan seorang perempuan dari serangan makhluk penghuni High Trance. Jack lalu baru ingat perempuan itu menjadi salah satu korban tewas dari aksi penembakan Meg di mall. Setelah Jack berhasil menyingkirkan makhluk tadi, Preta kembali muncul untuk menyerang. Lantas saat berjuang kabur bersama Jack, si perempuan terkena serangan Preta hingga akhirnya ia tewas dimakan oleh makhluk raksasa itu. Beberapa waktu kemudian, Jack dan Chan beristirahat sambil membicarakan nasib tragis perempuan tadi. Jack lalu bertanya-tanya apa sebenarnya Hadrans itu sejak ia baru mengetahui alam ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati di dunia fisik seperti si perempuan tadi. Chan akhirnya mengungkapkan Hadrans sebenarnya adalah alam untuk roh manusia yang sudah mati di dunia fisik. Dan ternyata roh di alam ini sebenarnya sedang tersesat akibat dosa yang ia perbuat semasa hidup di dunia fisik. Begitu mengetahui kebenaran ini, Jack baru menyadari bahwa ia sebenarnya sudah mati akibat ledakan besar di mall. Jadi artinya Jack kini hidup sebagai roh. Nah, rupanya dosa yang membuat roh Jack tersesat adalah kebiasaannya yang diam-diam enggan bersama keluarga meskipun Jack sudah memiliki waktu. Akibat kebiasaan buruk inilah Jack lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarga. Sambil berusaha menerima kondisinya, Jack kembali melanjutkan pencarian Meg yang kini berada di dunia fisik. Chan lalu mengakui ia akan memberi tubuh orang lain untuk diambil alih roh Jack agar nanti Jack bisa berinteraksi dengan dunia fisik. Setelah itu, Jack dan Chan bergerak menuju portal di Hadrans yang mengarah ke dunia fisik. Mendekati lokasi tujuan, mereka harus menghadapi kawanan iblis bersayap bernama Ega. Mengingat Ega sangat kuat, Chan berusaha menghindari pertarungan demi keselamatannya. Dengan cara melarikan diri, Chan dan Jack akhirnya berhasil memasuki portal dan tiba di dunia fisik. Tak lama kemudian, Chan memastikan bahwa Ega takkan bisa muncul di dunia fisik kecuali mereka sudah memiliki wadah untuk dijadikan fisik. Lantas saat memulai perjalanan, Jack baru mengetahui kalau Chan sudah memasukkan rohnya ke dalam tubuh orang lain yang sudah mati. Di waktu bersamaan, Prank dan Lo berhasil sampai di kamar hotel mereka dengan selamat. Prank lalu menyambut Jack yang datang untuk menyusul. Celakanya, Prank dan Lo tidak mengetahui kalau Jack yang sedang bersama mereka adalah roh Meg yang mengambil alih tubuh Jack. Kembali ke Jack yang asli, Chan menegaskan bahwa senjata dari dunia fisik takkan mempan pada Meg karena kondisi Meg sudah berbeda dengan manusia normal. Sebagai solusi, Chan memberikan sebuah senjata api khusus yang dijamin bisa melukai roh Meg. Chan juga memberikan pisau nona metal yang mampu menetralisir sihir hitam yang selama ini digunakan oleh Wei-Qian. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Chan baru mengetahui bahwa Meg sedang berada di hotel bersama Prank dan Lo.
Ternyata Chan baru menyampaikan kebenaran ini sekarang karena ia tak ingin Jack panik dan kehilangan fokus di sepanjang perjalanan. Beberapa saat kemudian, Jack dan Chan berhasil menemukan Frank dan Lo dalam kondisi bersama Meg. Nah, di mata manusia normal seperti Frank dan Lo, Jack yang sekarang adalah orang lain sedangkan Meg adalah Jack. Karena hal inilah Frank dan Lo bingung membedakan nama Jack yang asli dan palsu. Tak lama berselang, Jack akhirnya bertarung melawan Meg. Dalam situasi ini, Frank dan Lo baru bisa mengetahui mana Jack yang asli setelah mereka melihat cermin yang mengarah ke Jack dan Meg. Saat pertarungan semakin sengit, Frank berhasil mengambil senjata api anti roh yang tak sengaja dijatuhkan oleh Jack. Berkat pengetahuan Lo, Frank akhirnya bisa mengetahui Meg dan langsung menembaknya. Sesaat setelahnya, Meg bisa bangkit dan masih hidup di dalam tubuh Jack. Momen ini membuktikan Meg berhasil menghindari tembakan Frank. Selagi Frank dan Lo belum sadar, Meg membawa mereka memasuki portal yang mengarah ke markas Wei-Chien. Usai memulihkan diri, Jack mengetahui Chan menuju portal yang mengarah ke markas Wei-Chien. Ternyata markas Wei-Chien selama ini berada di dekat gerbang neraka sehingga Jack bisa melaksanakan dua misi utamanya sekaligus saat ia nanti sudah tiba di tujuan. Sementara itu, Meg membawa Frank dan Lo ke hadapan Wei-Chien. Di momen ini, Frank dan Lo baru menyadari bahwa mereka tertipu oleh Meg. Setelah Frank ditahan, Wei-Chien melakukan ritual untuk mengorbankan Lo. Ternyata Lo menjadi target karena ia memiliki darah penjaga gerbang neraka yang menurun dari Jack. Jika ritual pengorbanan Lo berhasil, maka gerbang neraka akan terbuka sepenuhnya di kota dan menghancurkan dunia fisik seperti yang ada pada penerawangan Chan. Tak lama kemudian, Jack akhirnya datang ke lokasi dan berhasil menggagalkan ritual. Usai mengalahkan para pengikut Wei-Chien, Jack harus bertarung sengit melawan Meg. Dalam situasi ini, Jack tak sengaja menjatuhkan senjata api anti roh pemberian Chan. Frank lalu mencuri kesempatan untuk mengambil senjata itu dan langsung menembak Wei-Chien untuk mengalihkan perhatiannya dari Lo. Setelah itu, Frank mengoper senjata anti roh ke Jack sehingga Jack akhirnya bisa menembak Meg. Saat kondisinya melemah, Meg terkena serangan maut Preta hingga tubuh Meg patah menjadi dua. Mengetahui waktunya sudah tepat, Chan akhirnya muncul dan berusaha mengalihkan perhatian Wei-Chien. Berkat peran Chan, Jack berhasil menikam Wei-Chien dengan pisau nona metal. Lantas sebelum tubuhnya lenyap, Wei-Chien memberitahu rahasia bahwa Jack harus masuk ke dalam neraka untuk menutup gerbangnya. Saat situasinya sudah aman, Chan membenarkan pernyataan terakhir dari Wei-Chien. Dari sini, Jack mulai berusaha meyakinkan Frank dan Lo agar mau merelakan kepergiannya. Jack lalu menekankan ia harus menutup gerbang neraka sepenuhnya demi menyelamatkan dunia fisik. Penutupan ini sebenarnya juga bertujuan agar umat manusia termasuk Frank dan Lo bisa hidup dengan aman. Setelah Jack berpamitan, Chan berjanji akan menjaga Frank dan Lo sampai Jack kembali. Beberapa saat kemudian, Jack akhirnya masuk ke dalam neraka dan mulai berjuang menutup gerbang. Di puncak aksinya, Jack berhasil menutup gerbang dengan cara membiarkan tubuhnya hancur akibat terkena bara api neraka. Selang beberapa detik, gerbang neraka yang tadinya terbuka sebagian di dunia fisik menjadi tertutup sepenuhnya dan menghilang. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya muncul seorang penyihir misterius di dunia fisik. Penyihir ini lalu menunjukkan kemampuan uniknya yang meyakinkan kita bahwa ia bisa membuka gerbang neraka. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Home Sweet Home Rebirth yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys.